Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khamisatu utawi maqalah kaping 5 an Utsman radhiyallahu an saking Utsman radhiyallahu an. Hamudunya utawi mrihatinaken dunya iku dulmatun dadi peteng fi qalbi ing dalem ati. Wahamul akhirati utawi mrihatinaken akhirat iku nurun dadi cahaya fi qalbi ing dalem ati. Jadi pada makalah yang nomor 5 ini menjelaskan adanya dua kesedihan. Jadi keprihatinan pada dunia dan keprihatinan kepada akhirat. Dikatakan oleh Utsman, keprihatinan terhadap dunia hanya akan menggelapkan hati, sedangkan keprihatinan atau kesedihan terhadap akhirat itu menjadi cahaya di dalam hati. Bagaimana maksudnya? Ayo kita lanjutkan. Ai tegese al khusnu utawi mrihatinaken atau kesedihan fil umuri ing dalam pira-pira perkara muta'alliqatun kang gumantung bidunya kelawan dunya soro mongko dadekaken mutlaman ing peteng fi qalbi ing atase ati wa husnu lan mrihatinaken fil umuri ing dalam pira-pira perkara al muta'alliqatun kang gumantung bil akhirati kelawan akhirat soro mongko dadi iku munawirun madangi likolbi maring ati. Jadi memang keprihatinan kita terhadap dunia itu dapat menggelapkan hati. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita melihat saudara kita orang kaya membeli mobil, membeli sepeda motor, membeli rumah dan lain-lain. Ketika kita iri ataupun dengki dengan beliau itu, dengan orang yang tadi beli tadi, maka itu bisa menggelapkan hati. Hati yang gelap itu tandanya imannya berkurang. Akhirnya dalam tanda kutip kadang-kadang bisa keluarlah terbersit untuk menjalankan kejahatan. Makanya kalau ada pencuri, maling, begal dan lain-lain itu hatinya sudah gelap. Karena apa? Adanya rasa dengki ataupun rasa ingin memiliki harta orang lain. Padahal kita sendiri sudah diberikan harta ataupun kenikmatan mungkin dalam hal yang lain selain harta. Bisa kesehatan, bisa anak yang soleh ataupun yang lain-lain. Jadi bahkan ada suatu makalah ya atau wajangan bagi kita, ketika melihat dunia lihatlah di bawahmu, tapi ketika melihat akhirat maka lihatlah yang di atasmu. Maksudnya ketika kita melihat dunia itu banyak yang ada di bawah kita, mungkin lebih kurang beruntung ataupun kurang mampu daripada kita. Tapi kalau urusan akhirat kita harus melihat yang lebih mumpuni, baik dari segi keimanan, keilmuan maupun ibadahnya. Itu kita tidak apa-apa kalau kita iri dengan orang yang ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli sholawatan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita iri kepada orang yang cuma ahli harta ataupun punya harta banyak, itu kurang pas. Karena harta itu adalah perkara dunia. Memang benar harta itu penting, tapi secukupnya saja. Kita ibadah juga penting harta itu. Mau ibadah kita juga perlu baju, perlu sarung, perlu mukena dan lain-lain. Tapi secukupnya saja. Yang penting kita bisa beribadah dengan nyaman. Yang terbaik itu ketika kita bisa memiliki harta banyak, tapi juga bisa beramal yang banyak. Nah, ini kenapa hamul akhirah itu menjadi cahaya hati ataupun
keprihatinan kita terhadap akhirat itu bisa menjadi cahaya bagi hati kita. Nah, kadang-kadang kita kan berpikir untuk menjalankan gimana ya rasanya umroh, bagaimana ya rasanya sholat yang khusyuk dan lain-lain. Akhirnya itu bisa membuat hati kita untuk terpacu. Hati kita terpacu untuk mungkin belajar bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana puasa yang benar, bagaimana beribadah yang baik dan sebagainya. Jadi itu bisa menerangi hati kita, yang mana terangnya hati itu juga berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Memang iman itu selalu naik turun dan godaan setan itu selalu nyata. Kadang iman kita ada di puncak, kadang iman kita itu ada di bawah, dan itu hal yang wajar. Tugas kita belajar terus agar keimanan kita itu terus meningkat. Baik, kita lanjutkan. Bahkan di sini juga disebutkan setelah kita membahas makalah yang kelima tadi, yaitu tentang dua kesedihan dunia dan kesedihan akhirat. Di sini diselipkan doa di akhir makalahnya. Allahumma duh Allah la taj'al ojo ndadekaken tuan adunya ing dunya akbaro ing gedheaken hamina keprihatinan, wala mubaligho lan ojo lamu balingga lan ojo nutukaken ngalimna ing ngilmu kita. Jadi maksudnya itu, ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai pikiranku, jangan jadikan dunia itu sebagai harapanku yang terbesar. Jadi Allahumma la taj'al dunya akbaro hamina. Jadi jangan jadikan dunia sebagai keprihatinanku yang terbesar. Wala mubaligho alina, dan jangan mencukupkan ilmu saya ataupun kita. Alimna, nah itu kembalinya kepada kita ataupun saya. Jadi doa ini juga sangat baik. Allahumma la taj'al dunya akbaro hamina wala mubaligho alimna. Yang mana yang pertama itu la taj'al, jadi jangan jadikan dunia sebagai kesedihanku yang terbesar atau keprihatinanku yang terbesar. Wala mubaligho, lan jangan nyukupkan ilmuku. Maksudnya cukup ilmuku itu merasa cukup. Kalau kita merasa cukup memiliki ilmu itu kan kita tidak mau belajar lagi. Makanya kita senantiasa disuruh untuk terus belajar. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan belajar ataupun keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya adalah tuntutlah ilmu, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu atau timangan ibu hingga liang lahat. Itu menjelaskan bagi kita bahwa menuntut ilmu itu mulai kecil sampai meninggal. Jadi tidak memandang usia, masih kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua, itu tidak memandang usia kalau menuntut ilmu itu. Yang penting setelah lahir hingga nanti setelah meninggal dimasukkan ke liang lahat, itu terus menuntut ilmu. Bahkan ketika kita lahir itu kan juga diadani, itu mengajarkan kita tentang ketauhidan. Begitupun ketika kita meninggal juga diberikan talqin dan diadani. Jadi itu pengajaran pertama dan yang terakhir bagi kita. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.